Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan berbahas tentang kemajuannya teknologi informasi. Menurut hemat saya, ini teknologi ini bukan kemajuan lagi ya, tapi kebablasan. Dengan adanya kebebasan mengunggah konten, kalaupun konten itu berbau porno aksi maupun berbau pornografi, ya kayaknya kita yang terkenal sebagai negara timur itu tidak berlaku. Adat wong timur itu harus bagaimana, tidak berlaku ya. Jadi random sudah, apa yang dipinginkan ada. Nah, dari situ hal yang sangat kita sayangkan ya. Sehingga di kemajuan teknologi ini, masyarakat ini belum mendapat satu rujukan tontonan, info yang benar itu yang mana. Sehingga banyak informasi yang mestinya itu informasi itu biasa-biasa aja ya, dipelintir-pelintir, dipertajam seolah menjadi berita yang menggetarkan. Nah, begitu juga sebaliknya, kadang-kadang ada berita yang mestinya harus viral, harus booming, misalkan masalah kasus koruptor atau melanggar undang-undang. Nah, itu yang harusnya itu masalah yang fundamental di Republik itu kadang-kadang malah dikecilkan. Harusnya di saat sudah ada unggahan tentang seorang koruptor lah, itu paling nggak masyarakat itu menerima informasi endingnya, yang ketangkep dulu itu kayak apa. Nah, dari sini akhirnya simpang siur ya. Ada yang mengatakan, waduh, kalau pejabat koruptor yang sudah mendekati triliun, ya itu tersangkanya itu enak aja, mau keluar negeri, mau kemana ya. Banyak informasi beredar seperti itu. Nah, seperti nasibnya Gayus Tambunan misalnya, dia bisa mau nonton Piala Dunia. Nah, seperti itulah ya. Jadi kami dari Warisbi hadir dengan rumah YouTube ini ingin mewujudkan satu tontonan, rujukan info yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi rumah YouTube yang setiap RW harus membuat channel ya, dan kontennya itu tentang kegiatan atau aktivitas apapun yang ada di RW tadi. Jadi kalau misalkan satu desa itu RW-nya ada 10, ya berarti ada 10 channel. 10 channel, sedang di desanya ada satu TV channel desa. Nah, sehingga dari sini yang kita sajikan kepada masyarakat tadi sebuah rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena misalkan dalam satu RW itu ada satu problem, satu masalah, atau ada usulan program ya. Nah, itu jelas. Nah, jadi penyampainya itu yang punya usulan, punya ide itu siapa, perangkat apa, lembaga atau masyarakat atau komunitas ya, yang punya usulan itu menjadi jelas. Misalkan dengan adanya rumah YouTube tadi, misalkan masing-masing
desa itu kan ada Babinsa, ada Bimaspol, ya, ada Banom-Banom, ya, terus ada lembaga-lembaga, ya, ada kelompok-kelompok, ada komunitas. Itu bisa memperkenalkan diri tentang profil komunitasnya tadi, misalkan bergeraknya di bidang apa, ada anggaran dari pemerintah apa enggak, dan sebagainya. Itu diunggah di rumah YouTube tadi. Misalkan ada informasi jual beli mobil, atau misalkan ada kegiatan keagamaan, pengajian, kerja bakti, atau pokoknya semua aktivitas. Masing-masing RW itu punya channel, jadi akhirnya antara satu RW dengan RW yang lainnya itu bisa saling mengetahui. Misalkan di RW sana ada kegiatan apa atau ada produk apa, ya. Sehingga dari situ masyarakat betul-betul merasa rugi kalau tidak melihat channel, di mana channel tadi tentang informasi di lingkungannya, di lingkungan RW maupun lingkungan desa. Nah, dari situlah besar harapan kami rumah YouTube ini akhirnya nanti menjadi sebuah solusi. Di saat misalkan kepala desa menyampaikan program-programnya, ya, itu nanti bisa melalui rumah YouTube ini. Begitu juga kalau misalkan bupati misalkan mau sapa warga, itu nanti bisa dengan mudahnya. Misalkan bupati atau wali kota ingin sapa warga, nanti diunggah di semua channel misalnya. Nah, dari sinilah harapan saya ada rujukan, ya, tontonan bagi masyarakat. Klik aja rumah YouTube misalnya, karena rumah YouTube itu dikelola satu RW ada satu channel dan di bawah naungan media Warisbi. Nah, disitulah yang saya katakan nanti informasi atau rujukannya itu ada yang bertanggung jawab. Karena kalau tidak kita bikin satu pintu, itu nanti amburadul lagi. Memang konten di rumah YouTube ini bebas tanpa edit, tapi bukan berarti harus diperbolehkan juga misalkan konten-konten yang berbau pornografi, tidak boleh. Ya, kalau yang lawakan, guyonan atau apa segala macam itu tidak masalah. Asal jangan yang berbau pornografi, porno aksi. Ya, karena Indonesia ini terkenal negara timur, ya, negara yang punya adab, penduduknya punya adab, punya etika, punya sopan santun, ya, dan berakhlak. Karena mayoritas Indonesia ini penduduknya Muslim. Ya, dari situlah semoga rumah YouTube ini, para kandidat bupati wali kota tadi bisa merespon. Jadi nanti harapan saya bentuk responsifnya dari bupati wali kota kandidat itu nanti semua dinas supaya bikin YouTube channel. Nah, sehingga masyarakat bisa tahu ada program apa saja. Ya, kegiatannya dinas itu apa saja. Itu masyarakat bisa tahu. Semoga dengan adanya rumah YouTube ini, namanya bupati wali kota mulai sadar, ya, perlunya membangun pemerintahan yang transparan. Ya, mungkin itu sekilas info untuk dari Warisbi. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.